Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kedua ini kita gunakan modul 2 dengan tema konsep hukum. Pengertian hukum. Dalam bahasa Inggris hukum disebut law, bahasa Latinnya ius atau ius, bahasa Belandanya recht. Dalam bahasa Prancis disebut droit. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja, berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan, bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal, seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn. Adalah sulit untuk merumuskan sebuah definisi hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu. Apeldoorn tidak memberi definisi hukum, akan tetapi memberikan teori tentang tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Menurut Bahsan Mustafa tahun 2003. Definisi atau pengertian hukum. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja SH LLM, hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga atau institusi dan proses atau prosesis yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Sedangkan kalau menurut Utrecht atau Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pemahaman bidang hukum bagi seorang pengusaha atau entrepreneur. Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Mari kita coba mengetahui unsur-unsur hukum. Ada beberapa unsur hukum yang perlu diperhatikan
Yang pertama, serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, peraturan tersebut mempunyai kekuatan, yaitu sifatnya memaksa. Yang keempat, terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Jadi sebagai contoh di sini bahwa banyak kejadian yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, adanya orang-orang yang melanggar hukum dan dilakukan hukuman melalui sidang pengadilan. Sebagai contoh hal yang besar yaitu adanya peradilan terhadap Sambo, ya, terhadap Sambo. Dia telah membunuh anak buahnya sendiri, akhirnya dia diberi hukuman mati oleh hakim yang mengadili dia. Hukum bisnis. Menurut Munir Fuadi, pengertian hukum bisnis ialah suatu kaidah hukum dan upaya penegakannya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan kegiatan penempatan uang oleh para pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Munir Fuadi, ya. Sekarang kalau kita masuk yang kedua, menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan. Pengertian hukum bisnis ialah keseluruhan dari aturan-aturan hukum, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ataupun perikatan yang terjadi dalam praktek usaha. Kemudian selanjutnya, menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH.M. Hum, pengertian hukum bisnis ialah seperangkat aturan hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam aktivasi atau dalam aktivitas antar manusia, terutama bidang perdagangan. Fungsi hukum bisnis bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna untuk semua pelaku bisnis. Bisa memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban dalam praktek bisnis. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat menjalankan suatu usaha, agar usaha mereka tidak menyimpang dari aturan bisnis yang ada dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Selanjutnya, mewujudkan watak
dan perilaku pelaku bisnis yang baik sehingga kegiatan usaha yang dijalankan adil, jujur, wajar, dan dinamis, dijamin oleh kepastian hukum. Asas hukum bisnis. Yang pertama, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan dan pemerataan yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Asas usaha bersama atau kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Tujuan hukum bisnis untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Untuk melindungi beragam jenis usaha, terutama untuk jenis usaha kecil menengah. Untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan. Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Untuk mewujudkan bisnis yang adil dan aman bagi seluruh pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis. Ini merupakan sebagian ya. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, bantuan badan usaha atau bentuk badan usaha berupa PT, firma, atau CV. Kemudian pasar modal dan perusahaan go public. Yang keempat, kegiatan jual beli oleh perusahaan. Yang kelima, investasi atau penanaman modal. Yang ketujuh, likuidasi dan pilot. Selanjutnya, merger, akuisisi, dan konsolidasi, pembiayaan dan perkreditan, jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenaga kerjaan, dan selanjutnya hak kekayaan intelektual industri, berikut persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli. Perlindungan terhadap konsumen. Begitu juga dengan distribusi dan agen, perpajakan, asuransi, dan menyelesaikan sengketa bisnis. Kemudian, bisnis internasional, hukum pengangkutan baik melalui darat, laut, maupun udara. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pengguna, teknologi dan pemilik teknologi, hukum perindustrian atau industri pengolahan, hukum kegiatan perusahaan multinasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor,
hukum kegiatan pertambangan, hukum perbankan dan surat-surat berharga, hukum real estate, bangunan dan perumahan, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Begitu pula dengan hukum tindak pidana pencucian uang. Sumber-sumber hukum bisnis ialah dasar terbentuknya hukum bisnis. Jadi di sini sumber hukum bisnis itu ada dua asas. Yang pertama, asas kontrak perjanjian di antara pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak patuh pada aturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, asas kebebasan kontrak, di mana pelaku bisnis bisa membuat dan menentukan isi perjanjian yang mereka sepakati. Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis secara umum sebagai berikut. Hukum perdata, Kitab Undang Hukum Perdata. Hukum pidana ekonomi, garis miring Kitab Undang Hukum Pidana. Hukum dagang, Kitab Undang Dagang. Peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Hukum Pidana, ataupun Kitab Undang Hukum Dagang. Prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak. Selanjutnya yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersil, material, maupun moral. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar semua orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berpihak kepada yang dirugikan, hak dan kepentingannya. Kemudian selanjutnya prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis,
Prinsip-prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis. Pada saat aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa, bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Akibatnya adanya kegiatan bisnis tersebut. Sebagai contoh, hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan menjamin dari konsumsi produk haram. Landasan hukum bisnis. Landasan idealnya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan Pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya, hukum perdata atau KUH Perdata atau KUH Dagang. Kemudian hukum pidana, Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Kemudian Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hukum dagang, hukum ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian ada juga tentang Undang-Undang HAKI, hak atas kekayaan intelektual, yaitu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 12 garis miring 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya ada juga undang-undang tentang rahasia dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Undang-Undang Nomor 37 garis miring 2004. Kemudian Undang-Undang Perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau pencucian uang ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Selanjutnya ada juga tentang peraturan daerah. Rekan-rekan mahasiswa semua, coba kita lihat di dalam skema yang ada di layar monitor. Di sini disebutkan adanya sumber hukum bisnis. Di dalam sumber hukum bisnis itu ada 3 bagian. Kita melihat bagian yang paling atas itu ada 2, yaitu ada KUH Perdata, yaitu membahas tentang kontrak jual beli dan hipotek. Sedangkan yang kedua KUH Perdata yang telah berubah, membahas tentang perkreditan, hak tanggungan, dan perburuan. Kemudian yang kotak nomor 2 yang berwarna biru itu ada 2, yaitu KUH Dagang yang membahas tentang keagenan, asuransi, surat berharga, dan pengangkutan. Kemudian yang kedua KUH Dagang yang telah berubah, pembukuan, PT, pembukuan perseroan, reklame, dan penuntutan kembali dalam kepailitan. Selanjutnya di kotak yang ketiga, yaitu yang berwarna hijau. Yang pertama adalah perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUH Perdata, yaitu A. Perusahaan go publik dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuiditas, akuisisi dan merger, lembaga pembiayaan, haki, anti monopoli, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, doktrin, jurisprudensi. Ini gambarannya bahwa dari kotak yang pertama yang warna coklat dan kotak yang ketiga ini semuanya digunakan untuk dalam membahas masalah KUH dagang. Jadi di dalam satu membahas KUH dagang ini mempunyai sumber-sumber hukum yang lainnya ya.
Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi dan bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum, mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktek bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yang pertama sebagai sosial kontrol. Dalam hal ini hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineering. Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Ciptakannya membutuhkan sarana, ketertiban, keadilan, kepastian, dan sarana mengubah perilaku masyarakat, yaitu hukum sebagai sarana pembangun masyarakat atau sebagai pembinaan masyarakat. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Yang pertama, pemahaman hukum penting bagi setiap pelaku bisnis agar terlindungi dari praktek bisnis curang. Yang kedua, menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian. Yang ketiga, memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan perkembangannya terkait dengan perekonomian.